Rombongan misi kemanusiaan asal Indonesia tiba di Tunisia. Mereka akan bergabung dengan aktivis internasional yang akan membawa bantuan langsung ke Gaza, Palestina. Setelah menempuh perjalanan panjang, dari Jakarta, relawan kemanusiaan untuk Gaza sampai di ibu kota Tunisia. Mereka akan bergabung dalam armada global Sumut Flotilla 2025 bersama aktivis internasional lainnya untuk membawa bantuan ke Gaza. Para sukarelawan akan menggunakan jalur laut untuk menembus blokade Gaza. Misi ini membawa pesan solidaritas kemanusiaan sekaligus mengirim bantuan medis dan kebutuhan pokok bagi warga Gaza. Dan kami juga dapat informasi bahwa pelepasan tim kemanusiaan global Sumut Flotilla di Tunisia yang semula direncanakan tanggal 4 September diundur menjadi tanggal 5 September. Jadi ada pengunduran waktu 1 hari dan ini kita pakai juga untuk tambahan persiapan kita untuk melakukan pelepasan tim global Sumut Flotilla tersebut. Indonesia akan bergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla yang saat ini berada di sekitar Pulau Menorca, Spanyol setelah berlayar dari Barcelona. Armada sipil internasional terbesar yang bertujuan menembus blokade Israel di Gaza dan memberikan bantuan langsung. Delegasi Indonesia kini berada di Tunisia dan akan konvoi 20 kapal dengan peserta dari 44 negara termasuk aktivis Greta Thunberg. Indonesia berkomitmen pada perjuangan kemanusiaan di Palestina. Untuk itu sukarelawan Indonesia akan bergabung dalam gerakan global Sumut Flotilla. Delegasi Indonesia yang terdiri dari aktivis, tenaga medis, jurnalis, hingga tokoh publik telah tiba di Tunisia dan bersiap berlayar dari pelabuhan Tunisia. Selebritas Ciki Fauzi dan sejumlah sukarelawan dari 44 negara bergabung pada Global Sumut Flotilla untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan pada masyarakat Palestina. Melalui Instagramnya, anak kandung pasangan selebriti Ikang Fauzi dan juga Marissa Haque akan menyalurkan bantuan kemanusiaan pada masyarakat Palestina. Ciki menjadi sukarelawan dari 44 negara yang bergabung pada Global Sumut Flotilla. Mereka akan berlayar dari pelabuhan Tunisia menuju Gaza, sebuah gerakan sipil internasional yang akan menembus blokade ilegal Zionis Israel di jalur Gaza. Saat mengantar sang putri, Ikang Fauzi menyampaikan harapan Ciki untuk konsisten dengan misinya. Dia berani, tapi ya harus paham terhadap tugasnya. Jadi bawa misi, bukan pribadi. Pribadi kita nggak pengen dia jadi pahlawan apa-apa di sana. Jadi jangan salah menargetkan itu gitu loh. Tetap konsisten dengan misinya sampai di mana. Informasi terkini soal kegiatan sukarelawan dalam misi kemanusiaan yang diinisiasi oleh Global Sumut Flotilla, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Dwinardi yang saat ini berada di Tunisia. Dwinardi, selamat siang waktu Indonesia dan selamat pagi waktu Tunisia. Hingga saat ini berapa banyak sukarelawan yang ikut dalam misi kemanusiaan dan apa agenda selanjutnya? Baik, hingga Kamis pagi waktu Tunisia, informasi yang berhasil kami himpun, akan ada 30 orang yang akan berangkat ikut dalam rombongan Global Sumut Flotilla 2025. Nah, 30 orang ini terdiri dari tadi ya, ada aktivis, kemudian ada tenaga medis, ada tokoh publik dan juga jurnalis. Nah, mereka ini sukarelawan dari Indonesia ini sudah berada di Tunisia sejak hari Senin, jadi sudah 4 hari berada di Tunisia. Ada beberapa agenda kegiatan yang mereka lakukan, diantaranya sudah berkunjung ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tunisia, kemudian selama 2 hari juga kemarin sudah mengikuti pelatihan teknis. Ini terkait mitigasi jika nanti ada gangguan dari Israel selama perjalanan laut tersebut. Jadi mereka sudah mengikuti bagaimana protokol keselamatan yang harus mereka jalankan. Oke, Dwinardi, jadi protokol kesehatan yang harus dilakukan di sana seperti apa mekanismenya dan nantinya bagaimana. Yang juga ingin saya tanyakan adalah bagaimana nantinya bantuan ini bisa sampai ke masyarakat atau warga Palestina di Gaza. Ya,
Terkait bagaimana bantuan tersebut, jadi tadi disampaikan bahwasannya nanti bantuan-bantuan dari rakyat Indonesia untuk saudara-saudaranya di Gaza akan dimuat ke dalam 5 buah kapal. Nah, 5 kapal ini sudah dinamai, tadi infonya ada nama-nama dari pahlawan Indonesia, nanti akan dimuat bantuan itu ke dalam kapal Soekarno, kemudian ada kapal Diponegoro, dan juga kapal Hasanuddin. Mereka akan melakukan perjalanan panjang dari Tunisia menuju pantai Gaza. Ini kurang lebih akan memakan waktu 8 hingga 10 hari. Jadi perjalanan yang panjang tentunya. Seperti itu. Menempuh waktu 8 hingga 10 hari, saya doakan mudah-mudahan teman-teman sukarelawan, terutamanya dari Indonesia dan juga 44 negara lainnya juga dalam kondisi sehat semuanya untuk bisa menyalurkan bantuan kemanusiaan ini. Lalu adakah informasi yang mungkin bisa Anda sampaikan kepada pemirsa Kompas TV bagi yang menonton pada siang hari ini untuk bisa membantu teman-teman di sana seperti apa? Apa yang harus kita lakukan? Nah, bagi Anda, bagi masyarakat Indonesia yang masih ingin berdonasi untuk menyampaikan bantuan untuk rakyat di Gaza, bisa nanti menyalurkannya melalui lembaga-lembaga kemanusiaan yang ada di Indonesia. Mungkin salah satunya bisa juga nanti melalui dompet Duafa. Kira-kira seperti itu, Iza. Baik, terima kasih Dwinardi, jurnalis Kompas TV yang saat ini berada di Tunisia untuk sama-sama menjadi sukarelawan kemanusiaan. Kita berharap bahwa selalu sehat dan selalu semangat untuk menebar kebaikan. Terima kasih sekali lagi atas informasinya. Dan saudara, yang juga jadi sorotan di Sapa Indonesia Siang hari ini adalah dalam program Kompas Siang, sukarelawan Ciki Fauzi. Ini berbagi pengalamannya saat bergabung dalam misi kemanusiaan yang diinisiasi oleh Global Summit Flotilla. Misi kemanusiaan ini untuk menembus blokade Israel dan memastikan berbagai bantuan kemanusiaan diterima warga Gaza. Boleh cerita mungkin kondisinya saat ini memang sedang berada di mana dan nanti mekanismenya akan seperti apa Mbak untuk penyaluran bantuan ini? Oke, sekarang lagi di Tunisia, kita lagi menuju kita lagi menunggu koordinasi berikutnya karena lagi-lagi ini dinamis sekali dan uncertainty-nya juga tinggi. Bahkan kemarin juga Ben Gvir ya yang Menhannya Israel atau apa aku lupa, itu juga kayak udah banyak memberikan ancaman kalau misalnya teman-teman yang tergabung para aktivis kalau ditangkap akan ditaruh di penjara teroris apa dan lain sebagainya. Tapi lagi-lagi diingatkan di sini saya dan teman-teman relawan dari IGPC Indonesia Global Peace Convoy dan juga Global Summit Flotilla, kita ini bergerak pakai hati nurani banget ya. Dan ini tuh memang hal soal isu kemanusiaan, ini basic humanity yang memang harus terus digerakkan. Dan sebenarnya it's not all about us, it's not about us yang berusaha menghadapi ketakutan-ketakutan ini, karena kita harus ingat orang-orang Gaza hadapi setiap hari itu melebihi dari ketakutan-ketakutan yang sekarang kita hadapi. Jadi aku mohon banget exposure-nya ke orang-orang Gaza. Kita ini hanya perantara kepedulian, dan semoga kita bisa membuat koridor kemanusiaan di sana menuju Gaza. Amin. Baik. Insya Allah. Amin. Semoga bisa tercapai. Tapi Mbak Ciki kalau misalnya boleh berbagi pengalaman ya, tadi Mbak Ciki sempat menyampaikan ketidakpastiannya tinggi. Nah tentu ada persiapan-persiapan yang sudah dilakukan sebelum perjalanan ini, mengingat perjalanan yang sangat menegangkan begitu, beresiko begitu, dan perjalanannya menempuh waktu yang panjang. Seperti apa persiapannya kemarin Mbak Ciki? Persiapannya kita latihan di barak ya. Jadi ada banyak relawan, terus kapal yang tersedia kan juga sekian puluh ya. Aku nggak bisa ngasih tahu spesifik ya, karena alhamdulillah terus bertambah dan kita juga belum bisa memberitahu jumlah-jumlah spesifik, hal spesifik karena private and confidential. Kita sebagai relawan juga terus dipantau kan, takutnya ada penyusup. Jadi memang ada hal-hal yang nggak bisa kita kasih tahu nih Kak Punten ya. Jadi intinya kita udah persiapan, udah latihan dengan berbagai skenario dan kemungkinan. Kita sudah belajar dari kejadian-kejadian yang terjadi dari flotilla 2006. Jadi kan memang gerakan ini rutin ada terus ya digerakkan untuk menembus blokade Gaza, untuk break the siege ya, untuk memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan. Jadi kita belajarlah dari skenario-skenario yang
kemungkinan akan terjadi dan apa yang harus kita hadapi jika nauzubillah ya, jika berhadapan dengan jenis-jenis IOF yang kita harus bagaimana cara bertindaknya dan lain sebagainya. Dan lagi-lagi kembali diingatkan bahwa ini non-violence mission, ini non-violence sailing. Tujuan kita ini bermisi. Siswa Sekolah Dasar Negeri 004